Oke, baik. Saya akan mencoba menyelanjutkan pada penjelasan selanjutnya yaitu Python function. Nah, function atau fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Ya. Kita dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Nah, ketika kita tidak memanggil, maka function ini ya tidak berjalan. Dan suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Nah, kita mencoba membuat suatu fungsi dengan menggunakan kata kunci yang pertama itu def my function. Kemudian kita print. Kemudian kita mencoba memanggil. Nah, kita ingin memanggil em, suatu fungsi yang kita buat tadi dengan menamakan my function, kemudian dengan tanda kurung. Nah, dia diikuti dengan tanda kurung. Ini adalah kata pemanggilnya. Maka ketika di print ya keluar hello from function. Kemudian ada argumen, yaitu informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Nah, kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan, cukup dipisahkan dengan koma saja. Nah, contoh, nah ini adalah salah satu contoh. Saat fungsi dipanggil, kita meneruskan nama depan yang digunakan dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Nah, def my function fname. Kemudian kita print fname dan refnesh. Nah, di sini maka yang akan keluar adalah fname kemudian ditambah dengan refnesh. Nah, kita coba. Nah, betul. Tinggal dipisahkan dengan koma saja. Oke. Argumen seringkali disingkat menjadi args dalam dokumentasi Python. Nah, parameter atau argumen. Nah, istilah parameter atau argumen dapat digunakan untuk hal yang sama, informasi yang diteruskan ke suatu fungsi. Nah, dari perspektif fungsi, parameter adalah variabel yang tercantum dalam tanda kurung pada definisi fungsi, sementara argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Nah, jumlah argumen secara default, suatu fungsi harus dapat dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi yang kita harapkan dua argumen, maka kita harus memanggil fungsi tersebut dengan dua argumen pula, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, ini ada satu fungsi yang mana di sini ada dua argumen, yaitu fname dan lname. Nah, ketika kita memanggil, harus dua. Ada di sini fname, kemudian di sini lname, kemudian kita panggil main function. Nah, ini ya. Maka yang di print adalah ini. Jika kita tidak memanggil eh, dua argumen tadi, akan lebih atau kurang, nah, itu akan error. Jika kita mencoba memanggil fungsi dengan satu atau tiga argumen, maka kita akan mendapat kesalahan. Nah, ini fname kemudian lname yang dipanggil sementara hanya satu. Kemudian argumen sewenang-wenang. Nah, jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi kita, maka kita menambahkan tanda ini, tanda ini, tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi sebuah fungsi. Dengan cara ini, fungsi akan menerima sejumlah argumen dan dapat diakses item yang sesuai. Nah, ini kita mencoba menambahkan. Kemudian, argumen kata kunci. Nah, kita dapat mengirim argumen dengan sintaks key atau value. Dengan cara ini, urutan argumen tidak menjadi masalah. Def my function, 3, 2, 1. Oke. Kemudian argumen kata kunci semena-mena. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang kita akan masukkan ke dalam sebuah fungsi, maka kita menambahkan dua tanda bintang sebelum nama parameter dalam fungsi, dalam definisi fungsi. Ini adalah salah satu contohnya. Jika jumlah argumen kata kunci tidak diketahui, maka kita menambahkan tanda ganda atau dua tanda bintang sebelum nama parameter. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian nilai parameter bawaan. Nah, contoh berikut, nah ini adalah satu contoh menunjukkan cara menggunakan parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kemudian melewati daftar sebagai argumen. Nah, kita dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi string, angka, kamus, daftar dan lain-lain, dan itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama dalam suatu fungsi. Misalnya jika kita mengirimkan daftar sebagai argumen, itu akan tetap menjadi daftar ketika mencari fungsi. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kemudian nilai pengembalian.
Untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan nilai, gunakan return. Nah, ini salah satu contoh. Dia menggunakan kata return, dia mengembalikan nilai. Nah, di sini bisa kita lihat 5 kali 3, 15, 5 kali 5, 25, terus 5 kali 9, 45. Dan pernyataan lulus. Nah, function definisi tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu kita memiliki function definisi tanpa konten, maka masukkan pas. Catatan untuk menghindari kesalahan. Nah, ini kita memasukkan kata pas ini. Nah, ini kosong dan tidak ada kesalahan karena di sini pas memiliki definisi fungsi kosong seperti ini akan menimbulkan kesalahan tanpa pernyataan. Nah, pas. Pengulangan. Python juga menerima rekursi fungsi yang berarti fungsi dapat digunakan dapat memanggil dirinya sendiri. Nah, dalam contoh ini, tree recursing adalah fungsi jika kita definisikan untuk memanggil dirinya sendiri. Recurse kami atau kita menggunakan variabel k sebagai data yang berkurang minus satu dan setiap kali melakukan pengulangan rekursi berakhir ketika kondisinya tidak lebih besar dari nol, yaitu ketika kondisinya nol. Nah, bagi pengembang baru perlu waktu. Nah, ini contohnya, salah satu contohnya. Oke, baik, saya rasa itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba membuat salah satu contoh dari Python function. Itu contoh sederhana, yaitu saya akan mencoba membuat kalian yaitu buat kalian kemudian kita print A dikali dengan B. Kemudian kita tinggal memanggil sebuah apa namanya functionnya tadi, yaitu ya nilai A-nya semisal kita taruh 5, kemudian nilai B-nya 10. Yang kita coba jalankan 5 kali 10, oke hasilnya 50. Nah, itulah contoh sederhana dari dev atau apa namanya Python function.